Halo rekan-rekan, sekarang kita akan melakukan review jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional yang ditulis oleh Herunisa dan Muhammad Robul Jalil di tahun 2024. Perkenalkan, saya Oktani Fungsiana. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional periode 2012 sampai 2022 menggunakan metode CAMEL, CAR, NPF, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan FDR. Metode penelitian yang dilakukan itu menggunakan kuantitatif komparatif. Data yang diambil adalah laporan rasio keuangan tahun 2012 sampai 2022 dengan sampel bank syariah dan bank konvensional. Metode yang diambil itu adalah purposive sampling. Analisisnya menggunakan uji beda non-parametrik dari Wilson Sign Rank Test. Indikator kinerja Camel itu terdiri dari 5 indikator. Yang pertama adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio permodalan. Kemudian yang kedua adalah NPF-NPL, Non-Performing Financing atau Loan, kualitas aktiva produktif. Kemudian indikator yang ketiga adalah ROA, Return on Asset, yang mengukur tentang profitabilitas. Indikator keempat adalah BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang mengukur efisiensi. Dan yang kelima adalah LDR, FDR, Loan Financing to Deposit Ratio, atau mengukur likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada CAR untuk konvensional lebih baik, kemudian NPF-NPL syariah lebih baik, dan ROA itu bank konvensional lebih baik. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada BOPO dan LDR-FDR untuk kedua jenis bank tersebut. Kemudian rata-rata perbandingan, bank syariah itu lebih unggul di NPF-NPL, BOPO, LDR dan FDR, serta konvensional unggul di CAR dan ROA. Kita akan jelaskan satu persatu. Capital Adequacy Ratio atau CAR itu merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menutup resiko kerugian dari aktiva produktif. Semakin tinggi CAR, maka akan semakin kuat bank menghadapi resiko. Standar BI-nya itu adalah lebih dari 12%, itu dianggap sehat. Hasil penelitian menggunakan data 2012 hingga 2022 adalah rata-rata CAR bank syariah itu 19,2%, kemudian rata-rata CAR bank konvensional adalah 22,08%. Keduanya di atas standar BI artinya sehat, namun bank konvensional unggul karena CAR-nya lebih tinggi atau lebih kuat dalam aspek permodalan. Dengan indikator non-performing financing atau non-performing loan, NPF, NPL. Untuk NPF itu digunakan di bank syariah, ini yang menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan. Kemudian NPL itu untuk bank konvensional, yang menunjukkan rasio kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit. Standar BI-nya kalau kurang dari 7% nilainya, maka dianggap bank itu sehat, dan semakin rendah rasio, maka akan semakin baik kualitas aset bank tersebut. Hasil penelitian di 2012 sampai 2022 ini menunjukkan bahwa rata-rata NPF bank syariah itu 3,43%, sedangkan rata-rata NPL bank konvensional adalah 5,8%. Keduanya di bawah standar BI artinya sehat, namun bank syariah lebih unggul karena memiliki rasio pembiayaan bermasalah yang lebih rendah. Analisisnya bagaimana? Kita akan bedah lebih dalam lagi bahwa bank syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga risiko pembiayaannya ditanggung bersama dengan nasabah. Kemudian bank syariah juga lebih selektif dalam pembiayaan. Ini yang berdampak pada NPF yang lebih rendah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga membuat risiko kredit lebih tinggi, serta lebih agresif dalam ekspansi kredit. Akhirnya potensi NPL itu juga bisa meningkat. Tren fluktuasinya di tahun 2014 sampai 2017, NPF syariah itu sempat naik hingga 4,8%. Itu terjadi karena kondisi ekonomi nasional sedang turun. Sedangkan di tahun 2018 sampai 2022, NPF syariah turun stabil. Ini menunjukkan perbaikan kualitas pembiayaan.
Sedangkan di bank konvensional, NPL itu cenderung lebih tinggi, bahkan sempat menyentuh 7,89% di tahun 2022, yang hampir melewati batas sehat. Implikasinya bagaimana? Implikasinya adalah syariah lebih aman dari sisi risiko pembiayaan. Ini menarik bagi nasabah yang mengutamakan stabilitas. Sedangkan bank konvensional perlu memperkuat manajemen risiko kredit agar NPL tidak terus meningkat. Sedangkan dari perspektif regulator, bank syariah itu lebih resilient menghadapi fluktuasi ekonomi. Kemudian indikator yang berikutnya adalah return on asset atau ROA, yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien bank memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Standar BI-nya adalah lebih dari 1,5%, termasuk di kategori sehat. Di hasil penelitian 2012 dan 2022 ini, terlihat bahwa rata-rata ROA bank syariah adalah 1,33%, sedangkan rata-rata ROA bank konvensional adalah 2,45%. Ini yang menunjukkan bahwa bank konvensional itu memiliki ROA yang lebih tinggi atau lebih profitable dibandingkan dengan bank syariah. Analisis bank syariah seperti apa gitu ya. Pertama, mengalami fluktuasi cukup tajam. Di tahun 2014 sampai 2016 turun di bawah 1%. Ini adalah periode perlambatan ekonomi. Kemudian di 2019 sampai 2022 mulai naik hingga ke 2%. Kinerja profitabilitas sempat tertekan karena skema bagi hasil membuat pendapatan relatif stabil namun tidak besar. Skala usaha dan diversifikasi aset masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian situasi di bank konvensional konsisten berada di atas 2% meskipun sempat turun di masa pandemi 2020. Ini menunjukkan lebih efisien dalam pengelolaan aset dan mampu menghasilkan margin bunga lebih besar. Didukung oleh volume kredit tinggi dan sumber pendapatan non-bunga. Faktor yang mempengaruhi untuk sumber pendapatan bank syariah itu adalah bagi hasil dan margin jual beli. Sedangkan di bank konvensional adalah bunga pinjaman dan jasa bank. Sementara di faktor struktur aset, fokus pada pembiayaan real untuk bank syariah, sedangkan di bank konvensional lebih banyak aset keuangan. Ini menunjukkan bahwa risiko di bank syariah itu lebih rendah karena berbasis aset real dibandingkan dengan bank konvensional karena volatilitas bunganya itu lebih tinggi. Kemudian dari sisi efisiensi operasional, bank syariah itu juga mulai membaik, sedangkan bank konvensional itu memang sudah mapan. Kesimpulannya adalah ROA bank syariah itu 1,33%, sedangkan ROA bank konvensional 2,45%, yang dua-duanya sehat, tetapi di bank konvensional lebih efisien dan profitable. Bank syariah perlu memperkuat pengelolaan aset dan inovasi produk berbasis bagi hasil untuk meningkatkan nilai ROA-nya. Kemudian indikator yang berikutnya adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BOPO mengukur tingkat efisiensi manajemen bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah rasio BOPO, semakin efisien bank dalam beroperasi. Standar BI atau OJK, nilai BOPO yang dimaksud dengan kategori sehat itu adalah kalau ranknya 76% hingga 93%. Dan dari sini kita bisa lihat di hasil penelitian bahwa rata-rata BOPO bank syariah itu adalah 78,43% dan rata-rata BOPO bank konvensional itu 79,88%. Keduanya berada dalam batas sehat, namun bank syariah lebih efisien karena rasio BOPO-nya lebih rendah. Bank syariah ini efisiensinya meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2015 sempat tinggi 97,01% karena ekonomi global melemah dan harga komoditas turun. Tetapi setelah 2018 menurun di kisaran 84% sampai 77% menunjukkan perbaikan efisiensi. Penyebab efisiensinya itu adalah di struktur biaya berbasis aset real dan biaya dananya lebih kecil karena sistem bagi hasil. Sedangkan di bank konvensional, BOPO-nya relatif stabil, tetapi sedikit lebih tinggi yang menunjukkan biaya operasional lebih besar. Penyebabnya adalah ketergantungan pada bunga deposito dan biaya operasional jaringan. Persaingan di bank konvensional juga semakin ketat yang membuat margin bunga menurun. Implikasinya dari sisi bank itu berarti lebih efisien maka laba meningkat. Sedangkan kalau dari sisi investor, sinyal positif, manajemen efektif.
Dari sisi nasabah, potensi biaya layanan lebih kompetitif. Dari sisi regulator OJK atau BI, maka indikator kesehatan operasional perbankan baik. Popo syariah yang 78,4% kurang dari popo konvensional 79,9%. Keduanya efisien, namun syariah sedikit lebih unggul dalam efisiensi biaya. Manajemen bank syariah lebih optimal dalam mengendalikan beban operasional. Efisiensi menjadi faktor penting agar bank tetap kompetitif dalam jangka panjang. Kemudian ada loan to deposit ratio LDR atau financing to deposit ratio FDR. LDR itu di bank konvensional, sedangkan FDR untuk bank syariah merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana, entah kredit atau pembiayaan, dibandingkan dengan dana pihak ketiga berupa tabungan, giro, deposito yang berhasil dihimpun. Rasio ini menggambarkan tingkat likuiditas bank, seberapa siap bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Dan standar BI-nya itu adalah 75% hingga 85% masuk ke kategori sehat. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata FDR bank syariah itu 84,15% dan LDR bank konvensional 86,69%. Keduanya tergolong sehat, namun bank syariah itu lebih baik. Likuiditas lebih terjaga atau lebih dekat di batas ideal 75-85%. Sedangkan di bank konvensional sedikit lebih tinggi, yang artinya itu menunjukkan bank konvensional itu lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Analisisnya kita bisa melihat bahwa bank syariah itu cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. FDR bank syariah sempat tinggi 100% pada 2012 hingga 2013, menunjukkan penyaluran pembiayaan lebih besar dari dana yang dihimpun atau likuiditasnya ketat. Setelah 2016, FDR turun stabil ke kisaran 75-80%, menunjukkan perbaikan manajemen dana dan likuiditas sehat. Penggunaan prinsip bagi hasil mendorong bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional, LDR-nya cenderung lebih tinggi, 85-95%. Artinya, dana lebih banyak disalurkan menjadi kredit. Kelebihannya, potensi keuntungan lebih tinggi, risiko jika terlalu tinggi, likuiditas menurun, dan bank sulit memenuhi kewajiban jangka pendek. Tahun 2019 sampai 2020 atau di masa pandemi, LDR menurun. Bank menahan ekspansi kredit untuk menjaga stabilitas. Implikasinya adalah dari perspektif bank, LDR atau FDR moderat itu menunjukkan keseimbangan antara likuiditas dan profit. Bagi investor, rasio terlalu tinggi sama dengan risiko likuiditas yang meningkat. Kemudian bagi regulator, BI atau OJK, memantau agar rasio tidak lebih dari 100% untuk menghindari krisis likuiditas. Dan bagi nasabah, bank dengan FDR atau LDR sehat lebih dipercaya menjaga dana. Di sini data menunjukkan bahwa FDR syariah 84,15% itu kurang dari LDR konvensional yang 86,69%. Ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih likuid dan mampu menyeimbangkan pembiayaan dan dana pihak ketiga. Sedangkan bank konvensional lebih agresif, namun beresiko pada saat ekonomi melambat. Likuiditas sehat menunjukkan kemampuan bank menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional. Analisisnya adalah bank konvensional memiliki kapasitas modal lebih besar untuk ekspansi dan menanggung risiko. Sedangkan bank syariah memiliki CAR lebih kecil tetapi sehat dan meningkat setiap tahun, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Konteks COVID-19 di tahun 2019 sampai 2021, baik bank syariah maupun konvensional memperkuat modal untuk menjaga stabilitas. Dan investor cenderung lebih percaya pada bank dengan CAR tinggi, sehingga menunjukkan bahwa bank konvensional lebih menarik. Bagi regulator, BI atau OJK, kedua jenis bank tetap sehat, mendukung stabilitas sistem keuangan. Kemudian dari sisi bank syariah, perlu strategi peningkatan modal agar lebih kompetitif dengan bank syariah. Dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa bank syariah lebih baik dalam pengendalian risiko pembiayaan NPF-NPL yang lebih efisien di BOPO dan lebih liquid dari LDR-FDR. Sedangkan bank konvensional lebih kuat dalam permodalan, CAR, dan profitabilitas ROA. Keduanya masih kompetitif, menunjukkan persaingan ketat dalam industri perbankan Indonesia. Terima kasih, demikian saya Oktani Fungsiana.